Platform media sosial kini tak lagi hanya untuk ajang eksistensi diri. Berbisnis melalui media sosial kini begitu menggurita dan digemari semua kalangan. Tak hanya orang biasa, selebriti ternama pun memilih menjual berbagai macam produk di media sosial. Salah satu platform media sosial yang kini dimanfaatkan untuk berbisnis adalah TikTok. Media sosial asal Cina ini bahkan kini eksis menjual berbagai macam produk di bawah bendera TikTok Shop. Maraknya penjualan online di TikTok Shop ditengarai mulai meresahkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pasalnya, produk yang dijual di platform media sosial asal Cina ini bukanlah produk dalam negeri. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membuat aturan terkait berjualan di media sosial. Pemerintah memastikan perusahaan media sosial tidak boleh menawarkan layanan e-commerce di platform yang sama. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia tadi. Seperti informasi tadi di awal yang sudah kami sampaikan, kita akan membahas soal platform media sosial yang digabungkan dengan platform e-commerce. Salah satunya adalah TikTok Shop. Ini yang akhirnya menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha yang menjerit, akhirnya pemerintah juga buka suara. Pemerintah sedang berencana untuk membuat regulasi bahwa platform e-commerce atau jualan nih nggak boleh jadi satu dengan platform media sosial. Karena apa? Karena dampaknya banyak. Salah satunya adalah memukul usaha UMKM yang mereka tidak bisa bersaing dengan barang-barang murah yang datang dari Cina dan juga Vietnam. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal itu, termasuk juga nanti saya akan mencoba untuk wawancara atau meminta pendapat dari masyarakat apakah dengan adanya regulasi ini menjadi sinyalemen positif atau justru negatif bagi para pengguna. Sebagai pengguna tentu saja kita sangat dibuat senang ya atau diuntungkan dengan harga-harga yang sangat-sangat murah. Belum lagi termasuk promo-promo. Belum lagi tadi rekan kami Rati menyebutkan ongkirnya gratis gitu. Nah, sebagai konsumen kita tentu sangat mendapatkan keuntungan. Tapi yang konsumen tidak tahu juga di sisi lain atau di lain pihak, para pelaku usaha di Indonesia, terutama UMKM, justru tak bisa punya ruang yang leluasa untuk berbisnis. Karena apa? Karena sekali lagi saingan dengan harga barang impor dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi sebelum saya mencari salah satu masyarakat ya untuk wawancara, saya mau wawancara dulu. Ini ada salah satu peneliti Indef yang sudah hadir pagi hari ini, ada Mas Nailul Huda. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Bayu. Boleh geser sini, Mas? Oh, siap, siap. Mas, soal rencana regulasi ya, TikTok Shop gitu langsung. Apakah ini bijaksana dilakukan saat ini atau gimana? Iya, Mas. Kalau kita lihat data ya, sebenarnya kan kalau UMKM ingin go digital itu ada step by step-nya. Nah, untuk berjualan di digital itu memang diperlukan juga media sosial. Ya, betul. Di mana media sosial ini juga mempunyai peranan penting untuk UMKM itu bisa go digital gitu kan. Nah, makanya kalau saya lihat sebenarnya rencana ataupun wacana pelarangan TikTok Shop gitu kan, ataupun yang lainnya lah, IG Shop ataupun FB Shop dan sebagainya itu merupakan sebuah kemunduran sebenarnya. Oke, sebuah apa? Sebuah kemunduran, Mas. Sebuah kemunduran gitu. Tapi gini, akan ada dua hal yang berbeda kalau kami melihat gitu ya, atau setidaknya saya melihat gitu, Mas. Satu, pemerintah juga kan punya kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri gitu, pelaku bisnis dalam negeri gitu. Tapi di sisi lain bahwa model bisnis saat ini kan berkembang cepat, terutama ketika kita masuk era digital. Ya. Nah, bagaimana mengcombine dua hal ini begitu ya? Akhirnya yang bisa membuat semangat dari pemerintah, kemudian pelaku usaha dan lain sebagainya juga tercapai. Iya. Nah, makanya kalau wacana penghapusan ataupun pelarangan itu memang sebuah kemunduran. Tapi yang kita dorong adalah pengaturan. Pengaturan di mana social commerce, baik itu TikTok Shop, IG Shop dan sebagainya, itu diatur setara dengan e-commerce sebenarnya. Karena kan ini kan dua hal yang berbeda ya, social commerce sama e-commerce gitu kan. Kalau social commerce itu kan dia menggabungkan antara media sosial dan e-commerce gitu kan. Nah, ini belum ada aturannya. Nah, makanya kita ingin mengatur nih untuk social commerce dan e-commerce itu untuk bisa mendorong pelaku usaha dalam negeri gitu kan, khususnya untuk pelaku UMKM kita agar bisa
go digital di masing-masing platform. Oke, gini, kalau misalnya diatur gitu ya, saya sih mungkin berangkat dari pertanyaan kaum awam. Ketika buka satu aplikasi, terus di situ kan ada media sosial, ada jualan. Buat kita pengguna kan jauh lebih mudah sebenarnya kan, untuk melihat dan lain sebagainya. Terus permasalahannya di mana? Apa yang salah dengan misalnya dijadikan satu itu? Kalau dijadikan satu nggak ada masalah mas sebenarnya. Bagi saya pribadi itu nggak ada masalah untuk dijadikan satu. Yang penting adalah izin usahanya kan. Izin usaha untuk media sosial dan izin usaha untuk perdagangan online. Gitu. Nah untuk izin perdagangan online kita dorong sebenarnya platform baik itu TikTok Shop dan sebagainya ataupun IGS dan Shopee lah di e-commerce itu menyediakan ruang khusus yang cukup banyak bagi pelaku UMKM kita. Terlebih untuk bisa juga diimbangi dengan pemberian ya insentif bagi pelaku UMKM kita, kemudian juga disinsentif bagi barang-barang impor. Sebenarnya kan musuh kita kan bukan TikTok Shop-nya, tapi musuh kita kan adalah barang-barang impor ini, Mas. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena apa tadi? Nggak ada permasalahan di satu platform. Nah, kalau misalnya Mas Nelo lihat, apakah memang dengan derasnya impor, kemudian harga murah, ini bisa diartikan bahwa pelaku UMKM kita daya saing atau competitive advantage-nya masih kurang? Ya kalau kita ngomongin masalah daya saing ya, pasti kalau kita lihat kan barang-barang dari impor itu kan sangat murah sekali ya. Terus kemudian juga ada beberapa sebenarnya yang memang itu ada dugaan bahwa ya pemerintah sana itu memberikan bantuan. Sehingga masuk ke sini tuh barangnya murah sekali mas. Gitu. Iya. Nah ini yang nggak kita inginkan sebenarnya bahwa ya akhirnya pelaku UMKM dalam negeri seharusnya dia bisa menikmati untuk pangsa pasar yang begitu besar di ekonomi digital, tapi kalah saing dengan barang-barang impor. Nah kita pasti akan berpihak kepada mana nih kita akan berpihak gitu kan. Kalau saya pribadi itu akan memilih berpihak kepada pelaku UMKM kita, nah, di mana itu kita harus lindungin gitu kan. Nah caranya dengan apa? Yang paling penting adalah kita memberikan disinsentif bagi barang-barang impor. Disinsentif ini berupa apa? Ya berupa tadi ya, kalau untuk dia masuk ke sini itu ada biaya impor, kemudian kalau perlu itu biaya administrasi untuk barang-barang impor ini ditinggikan, kemudian juga barang impor itu tidak boleh mendapatkan voucher, diskon dan sebagainya. Oke. Baik, kita lanjut lagi nanti Mas Nelul, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami masih membahas soal penggabungan ya e-commerce dan juga media sosial yang akhirnya bisa memukul produk UMKM di Indonesia. Kita bicara soal salah satunya adalah TikTok Shop. Nah ini pemerintah masih menyiapkan regulasi ya. Seperti tadi Mas Nailul bilang, lebih setuju kalau dilarang adalah kemunduran. Ya. Apa menghadapi konteks saat ini berarti di regulasi. Tadi Mas Nailul sudah menyampaikan bahwa regulasi saat ini yang paling masuk akal atau banyak UMKM yang punya ruang untuk jualan di TikTok katakan begitu. Ya. Salah satunya itu. Ada lagi nggak Mas? Ya, yang paling penting itu adalah kita bisa untuk melihat ya bahwa ini barang mana gitu. Apakah barang made in Indonesia atau made in luar gitu. Nah ini yang kita mau bahas gitu kan, itu adalah kita ada tagging. Di Indonesia itu belum ada tagging, baik itu platform e-commerce maupun social commerce. Tagging barang impor, barang lokal dan sebagainya. Karena itu adalah merupakan salah satu jalan untuk bisa kita memberikan disinsentif dan insentif. Disinsentif ini bagi pelaku ya, barang-barang impor lah ya. Barang-barang impor itu diberikan biaya administrasi yang lebih tinggi, kemudian juga tidak boleh diberikan diskon voucher dan sebagainya. Dan juga kalau untuk barang-barang lokal itu kita harapkan sih diberikan voucher gitu, sehingga nantinya itu konsumen juga nggak dirugikan dengan membeli barang-barang lokal karena harganya yang sudah bersaing dengan adanya voucher, diskon dan sebagainya. Oke, kita bicara soal perputaran uang dulu lah ya Mas kita. Kalau dengan harga murah, kan orang akan cenderung lebih banyak mengkonsumsi gitu. Itu kan juga putaran uangnya juga tinggi gitu. Ya. Nah, di mana kaitannya misalnya hal tersebut dengan barang-barang impor tadi gitu? Ya, jadi gini Mas, itu kan kalau kita lihat kan
banyaknya barang impor yang masuk, kemudian itu juga yang dijual belikan di e-commerce, itu yang saya rasa multiplier efeknya tuh kurang gitu. Karena industrinya dari sana, tenaga kerja pembuat barangnya juga dari sana dan sebagainya, yang kita dapatkan hanyalah multiplier di sektor perdagangan. Di mana itu enggak sebesar apabila kita memproduksi barang sendiri gitu kan. Makanya pemerintah saat ini sudah tepat nih untuk ada program produk dalam negeri gitu kan, untuk berbagai macam kebutuhan pemerintah lah. Nah, kita dorong juga dari masyarakat juga tidak menggunakan produk-produk impor gitu. Nah, kalaupun menggunakan produk impor, ya pasti yang dia belum bisa diproduksi dalam negeri, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah bisa diproduksi dalam negeri, kita harapkan sih pemerintah atau masyarakat ini bisa menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Nah soal rantai distribusi gitu, kalau misalnya kita melihat ya wacana-wacana soal regulasi dari pemerintah ini kan tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Salah satu yang tidak setuju itu adalah mereka yang berkecimpung juga di dunia online, bisnis online, dan mereka menjadi importir juga, Mas. Ya. Banyak loh, gambarannya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya kalau misalnya Mas Nailul bisa menjelaskan, jadi nggak hanya langsung produsen dari luar negeri menjual pada konsumen kita dalam negeri, tapi rupanya ada di tengah-tengah ini ada rantai distribusinya juga. Iya. Jadi memang bisnis importir ini memang lagi berkembang, Mas ya. Ada beberapa, kalau saya lihat di media sosial itu, ada beberapa pelatihan untuk menjadi importir. Artinya banyak sekali orang masyarakat kita yang memang berminat untuk jadi importir barang, terutama untuk barang-barang impor yang dari China, dari Tiongkok. Karena barang-barangnya murah dan itu biasanya laku di e-commerce dan sebagainya, atau social commerce. Nah, tapi kan masalahnya kan kita kan bisa bilang multiplier efeknya tuh kecil dibandingkan kalau kita memproduksi dalam negeri kan, karena kalau kita produksi dalam negeri itu ya pasti untuk tenaga kerjanya bisa terserap, kemudian juga bahan bakunya juga mungkin ada di sini dalam negeri juga mungkin ada gitu dan sebagainya, yang saya rasa itu akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan kita impor barang jadi dari luar negeri gitu. Nah, ini yang kita dorong supaya barang-barang lokal ini bisa bersaing secara harga. Dengan apa? Dengan menaikkan harga impor dan menurunkan harga lokal melalui tadi berbagai macam voucher platform ya, misalkan seperti itu. Dan juga kita dorong untuk logistik juga bisa kita murah gitu. Karena bayangin, logistik dari Tiongkok itu bisa lebih murah dibandingkan kita ngirim dari Flores gitu, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita dorong juga untuk logistik, untuk biaya pengiriman itu dalam negeri itu bisa lebih murah. Ini kan kebijakan yang membutuhkan kesadaran dan kerjasama banyak pihak. Ya. Tapi saya menarik tadi pertanyaan ketika Mas Nailul bilang soal multiplier effect. Multiplier effect ini bagaimana membumikan kepada masyarakat dan menyadarkan bahwa kalau produksinya dalam negeri justru lebih menguntungkan dalam negeri, karena kan konsumen itu sifatnya pribadi, bukan kelompok gitu. Ya, kita harus akui sebenarnya kalau konsumen kita itu kan masih price oriented consumer kan, di mana harga itu menjadi salah satu faktor utama dalam pembelian sebuah barang. Nah, makanya kita dekatkan juga dari sisi biayanya. Jadi kalau mungkin kita sadarkan bahwa ini loh barang-barang impor ini juga dari sisi harga juga ternyata mahal juga gitu loh. Mahal, terus kemudian dari barang lokal itu juga sisi bersaing. Mungkin dari dulu kalau selisihnya itu 10.000 gitu kan, dengan adanya kebijakan yang baru kita dorong selisih dari harga yang dibayarkan masyarakat ya. Itu dari lokal sama impor itu selisihnya cuma 5.000 sampai 3.000. Artinya itu jadi bisa proud sendiri untuk masyarakat, dan dari sisi harga juga nggak terlalu jomplang harganya. Nah, ini yang kita dorong dari sisi itu. Jadi kita berikan disinsentif bagi barang impor dan juga insentif buat barang lokal gitu kira-kira gitu. Mas Nailul, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Nailul, peneliti Indef, mengenai TikTok Shop ya, platform e-commerce atau platform medsos. Nah, sayang tadi saya nggak dapat ya warga mau diwawancara karena jam segini udah harus buru-buru kantor. Saya juga harus buru-buru balikin lagi ke Rivi sama Ratih. Silakan Rivi, Ratih. Oke, Bay. Kalau kayak gitu sih, Bay. Kami ini juga warga kok, Bay. Bay bisa menanyakan komentar ke kita. Oh gitu. Gitu. Rivi mau ditanyain, jadi saya nggak setuju dengan nanti. Kenapa? Karena saya nanti agak jarang melihat orang berjualan dengan gaya 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan Pakai gitu. joget-joget iya, gitu ya. nah ini kan Kalau penting Rivi ya. nggak setuju, Karena saya gini, bagian setuju di platform aja. itu tidak hanya orang butuh belanja.
Tapi? Butuh ketenangan juga karena kan nonton hiburan juga di situ Ya ya. nggak apa-apa, hiburannya tetap jalan. Oh, oke. Tapi kan untuk shopnya ini akan ada regulasi yang cukup mengatur lebih ketat lagi nantinya.